Seharusnya sekarang yang kita tunggu-tunggu itu sebenarnya KSSK, yang koordinatornya adalah Menteri Keuangan, karena fungsi mereka adalah fungsi manajemen krisis itu, salah satu fungsinya. Tapi itu tidak kita dengar saat ini. Nggak tahu apakah Pak Purbaya tidak ngerti dengan tugas. Alasan itu sebaiknya Purbaya diganti. Ya, karena komunikasinya sangat buruk, bahasanya bahasa jalanan dan tidak ada nilai intelektualnya sama sekali. Ini memperburuk persepsi artinya terhadap Indonesia. Bisa membedakan ini sebenarnya pemulihan atau enggak sih gitu? Biarkan bisnis kembali di Obrol Bisnis, kali ini mengenai rupiah dan IHSG yang mulai bangkit. Apakah benar-benar bangkit atau hanya jebakan optimisme sesaat saja dalam jangka pendek? Nah, kita membahas dari tadi sudah bersama Profesor Ferry Watulihin dan juga Chief Julius Mancaniago. Nah, tadi ada pertanyaan sedikit aja nih, karena kita lihat ini kayaknya pandangan dunia terhadap Indonesia ini udah mulai bisa dikatakan negatif. Beberapa waktu lalu di Ekonomis menyebut bahwa Presiden Prabowo jeopardizing atau menghancurkan perekonomian negaranya sendiri. Lalu juga beberapa hari lalu ini Bloomberg mengatakan atau mention bahwa Indonesia ini sekarang sebagai global laggards gitu ya, lambat gitu dalam dunia perekonomian internasional. Apa sih yang perlu dibenahi? Perlukah kita ganti menteri, Prof? Misalnya kalau dari tadi kan Prof Ferry mengatakan Purbaya mau apa gitu, apa lagi? Kemarin kan ada isu bahwa Purbaya akan diganti dengan Adi Basri, dengan Budi Gunadi Sadikin segala macam. Siapapun menterinya nggak akan berubah kalau programnya dari APBN itu tidak dirubah. Ya, siapa yang berani mengatakan bahwa MBG ini harus di stop? Nggak ada yang berani kan bilang ke presiden ya kan ya. Nah, kayak begitu makanya diteruskan aja. Kan? Rakyat berani loh Prof, padahal demo di mana-mana tuh. Rakyat berani tapi kan nggak didengerin ya. Tetap aja dicadangkan 272 triliun untuk tahun depan untuk program yang bakar duit dan terbukti korup luar biasa gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu, investor asing mana yang anggap negara ini waras gitu kan? Ini kan nggak ada, ya kan ini kerjanya burning money gitu kan. Sementara kondisi fiskal kita semakin reot. Oleh karena itu saya berani mengatakan, ya kan aset paling aman itu dolar dan mungkin ke 25.000 di semester kedua ini gitu ya. Nah, kasihan mungkin teman-teman yang sifatnya kayak bank gitu kan ya, dana pensiun, asuransi. Ini masih ada kesempatan SBN ini yieldnya naik lagi ke 8% sampai ke 9% seperti tahun 2019 ya kan ya. Nah, kalau itu terjadi kan dengan naiknya yield berarti kan outstanding SBN yang mereka pegang harganya drop ya kan. Nah, kalau harganya drop untuk dana pensiun kan berarti ya market ya memang nilai aset mereka drop gitu kan. Untuk bank juga equity-nya drop ya kan. Sehingga level fund yang tersedia untuk memberikan kredit kepada nasabah-nasabahnya semakin sempit space-nya gitu. Jadi outlook ke depannya sangat buruk gitu ya. Makanya saya katakan saya berani betting 25.000 dolar ini di semester kedua. Saya bisa salah. Tapi dengan reason tadi saya nggak lihat ada perbaikan. Dan memang benar juga di ekonomis mengatakan Prabowo is jeopardizing our economy itu benar gitu loh ya. Jadi nggak ada salahnya juga, tapi masalahnya kan dibalas sama Purbaya, majalah bego gitu kan ya, tapi menjilatnya dia kan, ini kan penjilat luar biasa gitu kan, omongannya juga nggak berkelas sama sekali, nggak ada nilai intelektualnya. Nah, kalau alasan itu sebaiknya Purbaya diganti, ya karena komunikasinya sangat buruk, bahasanya bahasa jalanan dan tidak ada nilai intelektualnya sama sekali. Ini memperburuk persepsi asing terhadap Indonesia dan kayak sama orang lain gitu kan. Dia juga nggak paham ekonomi kok, terbalik-balik kok. Dulu pada waktu dia angkat dolar dia ras, bukannya dia turunin depositor deposit rate dolar nih malah naikin kan. Dipikirnya dolar tuh kalau kaburnya dolar tuh orang ambil dolarnya masukin ke koper dibawa ke Singapura. Nggak begitu, orang konversi dari rupiah ke dolar aja udah disebut capital flight gitu kan, dia naikin deposit rate-nya dolar, ya orang jadi cabut lah dari rupiah ke dolar, itu kan tolol terbalik gitu kan. Jadi kalau mau diganti ya itulah, karena menurut saya Purbaya tidak paham ekonomi.
siapa dong yang berharga? Ya saya rasa Prof Ferry masih mau nggak? banyak ya kan, saya nggak mau gitu kan. Kenapa Prof? Ntar dulu Prof, kenapa Prof? Enggak, saya tergantung presidennya lah ya. Kalau presidennya sesuai dengan idealisme saya mau gitu kan. Tapi kalau tidak, saya tidak mau. Tapi kan dulu ketua PAK, Dewan Pakar. Oh enggak, itu juga diajak ya, saya saya juga nggak punya kewajiban untuk tetap stay di Dewan Pakar gitu kan ya. Nah banyak lah ya, kayak mungkin Suhasil yang bilang masih menjadi Wamenkyu ya kan, Yuda Agung yang sekarang dari BI ya, tapi tidak Purbaya. Purbaya tidak paham ekonomi Pak. Emang pikir sih, tapi tidak paham ekonomi. Saya tahu dia kan berpuluh tahun. Oke, tadi kalau kita membahas mengenai dana pensiun gitu ya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan juga nih, khususnya karena memang kan dana-dana pensiun ini ya biasanya ditempatkan itu kan dalam saham, dalam obligasi, karena jangka panjang ya, dengan kondisi saat ini IHSG dan rupiah yang juga melemah, ini ancaman jadinya dong. Oh iya, ancaman banget. Kalau saya jadi dana pensiun untuk sementara saya keluar dari SBN, menunggu yield naik, harga lebih murah. Nggak bisa rebalancing portfolio atau? Ya rebalancing dalam arti pindahin aja dari SBN ke deposito dulu, ya kan. Nah, setelah kita tahu bahwa SBN sudah mencapai angka yieldnya di atas 8%, baru saya masuk lagi. Daripada ngelihat harga SBN saya turun, kalau mau ke market kan yield naik kan, harga SBN kan turun, ya kan harganya. Jadi kalau saya punya tactical strategi dan untuk dana pensiun, saya keluar dari surat berharga negara. Karena ini sekarang bayangin ya, kalau SRBI yang 1 tahun di 7,6%, SBN di bawahnya yang 10 tahun 7,4%, nggak akan lama orang akan terjadi migrasi. Ya baik gua beli yang 1 tahun dengan yield yang lebih tinggi, jual yang 10 tahun. Nah kalau dijual berarti harga turun kan, harga turun yieldnya naik kan. Ya itu strategi saya kalau saya direktur investasi dana pensiun. Saya tarik dulu, saya jual dulu ya kan, karena market tuh lihat rupiah di counter pressure ya kan ya, saya masukin ke cash dulu, deposito lah ya, karena deposito kan nggak turun naik ya kan bunganya kan, berarti aman kan. Nah begitu market udah memang sedemikian rupa, baru saya lihat this is the right time untuk masuk ke SBN, baru saya masuk. Itu kalau saya jadi direktur investasi ya, dana pensiun, itu yang akan saya lakukan. Ini masih panjang ceritanya, dan kembali lagi apalagi kalau saya tahu, saya antisipasi bahwa dolar kemungkinan akan ke 25.000. Aduh ini ngeri sekali dengan surat utang saya gitu loh ya, ini sering ngeri sekali, bisa yield kita bisa lompat ke atas 10%, itu berarti dropnya luar biasa itu harga SBN. Ya kasihan dana pensiun lah, kasihan bank juga lah, kan kawarnya 20% daripada aset bank itu terdiri dari SBN. Tuh ada ini kali-kali gitu. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi pertanyaan nih dari rekan bisnis yang sudah bergabung melalui Zoom. Ini ada pertanyaan dari Ibu Anita ya, ini saya mewakili ibu-ibu nih, walaupun saya bekerja tapi saya juga sebagai ibu rumah tangga, ini saya concern banget ini dengan kondisi harga-harga sekarang. Ini risiko terbesarnya gimana nih Prof? Apa yang akan paling menjadi masalah buat kami warga, dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Ya kalau saya lihat si ibu-ibu ini beralasan kuat ya, sangat concern, karena kan ibu-ibu ini kan setiap hari deal dengan pasar. Mereka tahu harga bawang putih naik, harga cabai naik, harga beras naik, minyak goreng semakin langka. Ya wajar lah, beras sudah naik juga, semua udah naik. Nah kalau kepada ibu-ibu, kalau saya perkirakan secara dari kacamata ekonomi, saya kemungkinan besar ini inflasi ini masih akan naik. Karena apa? Kemarin inflasi yang dibilang dikeluarkan oleh BPS 3,03%, naik dari 2,9% di bulan April, di bulan Mei juga. Itu belum semuanya merefleksikan, itu masih stok lama yang dipakai ya, belum harga baru akibat kenaikan harga minyak. Jadi saya masih bisa mengatakan bukan tidak mungkin di semester kedua nanti ini harga bisa 10% lebih naiknya. Wah, saya juga sebagai emak-emak di sini. Nah ini kesian. Nah sekarang apa yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu ini? Tidak ada. Kita rakyat ini, termasuk saya juga nggak tahu mengerjakan apa. Mungkin ibu-ibu yang kaya dia bilang nggak bisa kasihan puas ibu, kalau banyak duit ya beli dolar aja lah bu supaya aman. Ya kan, tapi kan nggak semua begitu ibu-ibu. Mungkin banyak sekali ibu-ibu. Ini juga pakai apa nih Prof? Ekonomi ya? Pada kondisi kayak gini. Makanya saya bilang ini udah salah urus ini apa ekonomi kita. Akibatnya apa? Yang dikorbankan ya rakyat jelata seperti ini gitu ya. Dan seolah-olah pemerintah ini tidak punya sense of crisis.
yang masih merasa bahwa wah ekonomi kita baik-baik saja, bangsa kita bangsa besar, apa aja kita punya, ya kan? Ini kan sama sekali you build grand narrative. Anda membangun narasi-narasi bahwa kita sudah hilirisasi, kita sedang bikin supply chain segala macam. Anda membangun mimpi, tapi nggak becus membangun ekonomi. Ini rezim ini. Jadi ya kasihan. Iya. Iya, jadi sebenarnya selain yang berdampak langsung tadi bagi seperti barang-barang yang diimpor ya, dikonsumsi oleh rumah tangga dan diimpor, ataupun sebenarnya bukan barang impor tapi barang yang harganya itu ditentukan oleh nilai ekspor kayak CPO gitu ya. CPO itu kan ditentukan oleh nilai dunia, nilai pasar dunia. Jadi daripada orang pemproses atau pabrik-pabrik CPO itu daripada dia drop ke pasar Indonesia yang harganya murah, mendingan dia kirim ke luar negeri dengan harga yang mahal, sehingga dia menjual di lokal juga dengan harga yang mahal, sehingga harga minyak sayur atau minyak sawit di pasaran itu juga naik gitu. Nah itu dampak langsung. Ada dampak yang tidak langsung yang mungkin pemerintah tidak perhatikan. Ini sudah beberapa minggu itu stok solar di Sumatera dari Lampung sampai dengan Sumatera Barat yang saya tahu sampai Pekanbaru itu langka. Nah, itu sudah berlangsung cukup lama dan itu akibatnya apa? Yang menggunakan solar ini kan truk gitu ya dan bus gitu. Nah sehingga bus dan truk ini adalah untuk transportasi logistik kan. Sehingga apa? Logistiknya akan mahal. Jadi bukan secara tidak langsung biaya pengiriman logistik akan tambah mahal dengan kelangkaan dari solar gitu. Jawab dari tolak belakang ya dengan Pak Purbaya sebelumnya bahwa kenaikan harga harusnya limited karena angkutan barang tidak pakai Pertamax gitu ya. Tapi kan kenyataannya di lapangan ini sulit untuk mendapatkan. Karena harga solar non subsidi naik tinggi banget sehingga nggak terjangkau sama orang, dan akhirnya yang selama ini mungkin dia beli non subsidi, dia terpaksa beli yang subsidi tadi, dan sehingga stoknya tidak cukup gitu, dan itu jadi problem. Dan itu sepertinya kalau di Jawa nggak kelihatan, tapi di Sumatera sangat merasakan bagaimana sopir-sopir truk itu sudah frustasi, kelihatan loh di media sosial gitu. Jadi jangan tidak didengar hal-hal seperti itu, dampaknya bisa cukup besar. Karena gitu. bukan Jawa aja, justru yang di luar itu harus sangat diperhatikan dengan kondisinya. Kita nggak tahu Kalimantan seperti apa, yang saya dengar yang teriak itu Sumatera yang jelas gitu. Oke, jadi Ibu Anita dan Ibu lain termasuk saya sendiri ya. Belum lagi. Mudah-mudahan menjawab sedikit bahwa ya walaupun tidak bisa melakukan apa-apa, tapi paling tidak mungkin kita menahan konsumsi dulu kali ya. Dan sekarang kan kita sudah merasakan juga pemadaman listrik ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Orang nggak mau, PLN nggak mau terbuka. Apakah memang pemadaman ini karena faktor teknis atau karena faktor ketidakadaan batu bara? Ya, seperti Pak. Karena tadi kita katakan bahwa batu bara ini kan daripada dia kasih ke PLN, mendingan jual ke luar negeri lebih mahal belinya gitu. Dan diterimanya dalam dolar gitu. Ya walaupun DMO ya kan, istilahnya tetap related dolar. Iya, dia lebih baik bayar denda daripada dia serahkan ke PLN, sehingga PLN kesulitan pasokan batu bara, sehingga ada pemadaman bergilir di sejumlah sebuah wilayah. Gitu. Nah kalau ekspor batu bara ini jadinya melemah, rupiahnya tertekan, cadangan devisa juga tadi di angka 140-an itu kan juga sudah mengkhawatirkan sudah mengkhawatirkan. Nah ini gimana dong dampaknya nanti ya dengan adanya ini terhadap ketahanan ekonomi kita ini makin tertekan lagi dong ya dengan kondisi ini? Ya saya rasa terpuruk lah ya. Terpuruk banget. Jangan sampai terkapar ini soalnya. Terkapar, nggak ada obatnya karena memang dari awal ini dipaksakan sekali 3 program yang menjadi bencana. Pertama MBG, saya udah teriak betul. Kedua KDMP, ketiga malah tadinya bangun berapa juta rumah gitu kan ya. Saya nggak ngerti itu sekolah di mana, kita rumah itu demand driven bukan supply driven gitu kan, ada dan antara ini aja udah saya dari awal tahun lalu dan ini bencana semua untuk pemerintah ini gitu ya. Dan saya tidak akan mendukung walaupun saya pernah di Dewan Pakar ya kan, saya siapa lu mau paksa dia untuk ngomong baik gitu kan. Jadi kalau saya melihat satu, seandainya kita ekonomi kita ini ambruk dalam arti bisa terjadi kontraksi, itu udah gampang recovery karena tadi asing itu udah nggak mau masuk ke Indonesia karena kita nggak punya CV.
untuk membangun investasi kan gitu yang menciptakan lapangan kerja. Ini yang untuk ke depan 5 tahun bahkan 25 tahun ke depan buat saya adalah ini bukan jangan bermimpi tentang Indonesia emas loh, ya kan jauh dari impian itu kan. Ya kan nggak mungkin lah, karena tadi the big problem sejak Soeharto jatuh adalah institutional problem. Semua institusi sosial, ekonomi, politik ini rusak semua. Ya kan institusi apa yang bagus di negeri ini ya bikin lembaga yang akhirnya menjadi bahan korupsi gitu kan. Jadi nggak ada yang mau masuk ke Indonesia dan ya lupakanlah kalau kami itu tentang Indonesia emas. Oke. Dari Chief gimana Chief? Ya, ya memang kalau kita lihat itu kan Indonesia cemas nih kayaknya. Enggak, kalau saya sih lebih kita melihat bahwa risiko itu mengancam keberadaan kita. Tapi kita harus jujur dengan risiko itu. Jangan disembunyikan risiko itu. Itu bagian dari transparansi. Jadi risiko itu harus dipahami dan dikomunikasikan. Nah, jadi jangan ditutupi risiko itu. Nah, supaya apa? Supaya kita sama-sama untuk membenahi, kita melakukan mitigasi. Semua level sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing punya mitigasi masing-masing. Pemerintah punya mitigasi, dunia usaha punya mitigasi, dan seterusnya. In case kalaupun terjadi exposure terhadap risiko tertentu, di luar manajemen risiko kita namanya punya framework business continuity management. Nah, kebetulan saya menulis buku, ini baru minggu kemarin terbit buku tentang bagaimana membangun bisnis tahan krisis. Ini sebenarnya lebih menjelaskan framework business continuity management, bagaimana dia membantu dunia usaha, bukan hanya dunia usaha sebenarnya. Ini kita bicara di sini kasus sebenarnya sangat memalukan ya, pusat data nasional kita tidak ada backupnya, ya kan beberapa. Kita bangun pusat data nasional dan mewajibkan semua instansi pemerintah menggunakan pusat data itu, tapi dia tidak punya backup. Sekali diserang sama hacker, kelimpungan, layanan bandara kita terganggu dan seterusnya. Nah, di sini banyak membahas masalah itu. Ya, jangan kita bicara resiliensi dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi, dari sisi layanan-layanan yang dasar aja kita masih kerepotan. Ini kita bicara pemerintah itu ya. Bahkan di perbankan kita yang sebenarnya menerapkan business continuity ini secara lebih dini, itu sudah ada aturan OJK yang mewajibkan, bahkan dari zaman BI itu, zaman BI belum beralih ke kewenangan pengawasan perbankan itu sudah ada aturan tentang business continuity management. Dan tapi faktanya ketika terjadi gangguan cyber pada Bank Syariah Indonesia, itu recovery-nya sangat lama sekali dan itu kerugiannya sangat besar. Makanya perlu sebenarnya titik berat dari buku ini adalah bagaimana membangun kapabilitas, bukan sekedar karena ada regulasi dari OJK atau regulasi dari Bank Indonesia ataupun regulator lain yang mempersyaratkan harus ada business continuity, kemudian semuanya membangun dokumen-dokumen yang sekedar dokumen, tidak diterapkan, tidak diaplikasikan, tidak disimulasikan, tidak dipraktekkan, dan tidak menjadi jiwa dari, tidak menjadi kapabilitas dari organisasi. Nah, ini stressing dari buku ini membangun kapabilitas. Jadi merubah dari sekedar compliance base menjadi capability base dari business continuity management. Sehingga tadi kita bicara risiko itu ada risiko yang bisa di preventable, bisa kita mitigasi penyebabnya sehingga dia tidak terjadi. Tapi ada risiko itu yang tidak bisa kita kendalikan. Bisa dikontrol ya. Contoh lah kayak bagi dunia usaha ini kan tidak punya kewenangan mengendalikan nilai tukar, tidak punya kewenangan mengendalikan IASG, tidak kewenangan mengendalikan pasokan bahan bakar gitu ya. Tapi kalau kita punya resiliensi, kalau kita membangun business continuity secara benar, kita bangun business continuity management secara benar, kalaupun itu terjadi ada shortage di bahan baku, ada shortage di ada gangguan di fluktuasi di nilai tukar, kita sudah punya reserve, kita sudah punya cadangan, kita sudah punya mitigasinya, kita sudah punya protokol yang apa yang harus kita lalui ketika indikator kita menunjukkan bahwa kita terekspos oleh satu risiko. Nah, itu pendekatannya secara garis besar resiliensi itu dibangun dengan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang baik, kemudian kepatuhan pada regulasi dan framework sustainability. Nah, ditambah lagi dengan business continuity management. Nah, ini kami menawarkan untuk dunia usaha dan juga pemerintah sebenarnya untuk mulai aware membangun 3 aspek tadi, governance, risk compliance, dan sustainability. Gitu. Jadi itu juga yang menjadi kesimpulan dari diskusi kita pagi ini ya, bahwa
kalau kita melihat pasar kan pasar juga nggak hanya membaca angka-angka. Kalau kita lihat IHSG, nilai tukar rupiah, cadangan devisa dan lain sebagainya, itu kan hanya cermin sebetulnya dari bagaimana investor itu melihat juga ketahanan dan perekonomian negara kita. Nah, jadi ketika kita akan membangun ketahanan atau resilience, kita juga harus memiliki tata kelola yang baik, lalu manajemen risiko yang juga sudah siap mitigasi tadi, dan kebijakan yang kuat dengan fondasi ekonomi yang pastinya sustain atau berkelanjutan ya. Mudah-mudahan sih, harapan saya, walaupun di sini dukun ekonominya sudah bicara ada kemungkinan 25.000 nanti dolarnya di semester 2, tapi mudah-mudahan sih itu bisa dihindarkan ya. Mudah-mudahan ada satu langkah dari pemerintah, langkah nyata dari pemerintah untuk bisa menghindarkan kita semakin jatuh, makin jauh, dan makin dalam dalam krisis, dan juga mungkin diharapkan kepada dunia usaha untuk mulai membangun, memperkuat mitigasi risikonya, dan untuk publik, mama seperti saya, bapak-bapak juga, kita mungkin harus mulai mengencangkan ikat pinggang ya, benar-benar menahan konsumsi kita. Dan terima kasih banyak sudah hadir di Ngobrol Bisnis hari ini. Lagi-lagi Profesor Ferry Latwin dan juga tentu saja Chief Yuliasman Caniago dari CQRS. Saya Gloria Anastasia akan kembali menemui Anda dalam Ngobrol Bisnis berikutnya. Sukses terus kita semua. Ciao.